Ambulan ini kami bergerak di bidang sosial ya. Kita melayani yang sifatnya sosial, itu ada kesan tersendiri. Pernah Pak nganterin malam-malam gitu? Ini bukan bahas mistik loh Pak. Enggak ya. Semangat pagi, siang, sore, Sobat Jatim News. Profesi ya, bagi sebagian besar orang itu adalah hal yang sangat dibanggakan. Nah, tapi ternyata ada profesi-profesi yang bisa jadi mungkin bagi pelakunya adalah hal yang membanggakan, dan bagi kita yang melihatnya adalah sebuah hal yang menantang. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan tamu luar biasa ya. Kita akan berbicara mengenai profesi supir ambulan. Nah, selamat datang Pak Dwi Anggoro. Selamat datang Pak Hurin. Luar biasa Pak hari ini. Terima kasih. Vaksin sudah semua Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Insya Allah Pak. Nah, ini ngomong-ngomong profesi Pak Dwi ini ya, supir ambulan. Betul. Nah, ini kalau boleh tahu Pak, itu mulai tahun berapa Pak jenengan jadi sopir ambulan ini? Mulai tahun 2018. 2018. Betul. Jadi 4 tahun jalan nih. 4 tahun jalan. Betul. Ya. Nah, sebenarnya mungkin mau ini ya, tanya sedikit ya. Boleh, silakan. Pak Dwi Anggoro ini asli Surabaya. Surabaya ya. Tinggal di daerah Sawahan. Ya. Nah, dari tahun 18 ya. Nah, itu ya mau katakanlah, mau dibilang profesi supir ambulannya ini termasuk full time ya. Jadi begini, Pak Udin. Ya. Dalam ambulan ini kami bergerak di bidang sosial ya. Oh, sosial. Jadi kita jalan sesuai dengan adanya permintaan. Jadi kami hanya melayani, dan itu adalah sukarela. Artinya bukan sukarela, artinya gratis. Oh, gratis. Gratis itu. Jadi tidak kami pungut biaya untuk yang wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Surabaya dan Sidoarjo saja. Tapi untuk layanan yang di luar kota, maksud saya di luar Sidoarjo dan Surabaya, itu kami serahkan untuk akomodasi ke pihak peminjam. Oh, jadi seperti user itu. Ya, pemakainya ya. Betul. Masnya itu. Kok istilahnya peminjam, Pak? Apa memang disewakan? Bukan. Kami sebut peminjam, jadi karena kami tidak mengenakan tarif. Oh, ya, jadi kalau misalkan begini, pemakai ataupun yang jenengan butuh misalkan, kalau saya sudah ngomong masalah berapa layanan, berarti kan sudah saya bilang angka. Nah, kalau pemakai atau peminjam, berarti kan jenengan hanya membutuhkan jasanya saja. Okay. Jadi akomodasi itu dari pihak peminjam. Diserahkan kebijakannya ke peminjam misalnya. Betul. Ya, sebenarnya sih memang karena kegiatannya kan sosial ya. Betul. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau semuanya ada pihak yang mau memakai jasanya, ya dipersilakan. Mungkin ya istilahnya mungkin kayak mengganti uang bensin apa kayak gitu mungkin ya. Nah, jadi kalau untuk bicara masalah bensin itu kita hanya terbatas untuk layanan gratis untuk Sidoarjo dan Surabaya. Jadi di luar itu, yaitu tadi kembali lagi ke peminjam. Seperti itu. Siap. Nah, kembali ke profesinya Pak Dwi ini ya. Ya. Sebagai seorang sopir ambulan, nah, kita bisa bilang, nah itu apakah memang ngapunten ya, mohon maaf, cita-cita dari Pak Dwi dari ya kan ada kan mungkin ya. Ya. Apakah seperti itu Pak? Jadi itu masalah lika-liku
masalah naik turunnya ekonomi ya, Oke. atau semacam itulah. Jadi di saat usia saya ini, jadi kok kita melayani yang sifatnya sosial itu ada kesan tersendiri gitu loh. Kesan tersendiri, benar. Jadi Ada kepuasan. betul, ada gitu ya. kepuasan dalam diri saya adalah kita bisa melayani orang. Terus Oke, oke. kita pun juga tidak mengenakan tarif, Oke. kita tidak masang tarif. Jadi ada kebanggaan tersendiri di dalam hati ini gitu loh. Oke, Hanya seperti itu oke, gitu. oke. Mantap Pak. Luar biasa itu. Nah, ya, jadi kadang kalau kita bilang ambulans Ya. itu sendiri kan memang kebutuhannya kan pasti ya distandarkan untuk mereka yang membutuhkan dalam kondisi yang terdesak, mungkin kaitannya dengan kesehatan kan gitu Pak ya. Ya, ada yang sakit atau yang kebutuhan rata-rata sih mungkin ke wilayah itu ya. Ya. Nah, kadang pada saat jasa jenengan ini dibutuhkan, nah itu prosedurnya gimana Pak kayak gitu? Jadi di layanan di ambulan kami ini kita tidak terlalu berbelit-belit ya. Jadi kami hanya sesuai dengan kebijakan di kantor, yaitu warga Sidoarjo dan warga Surabaya, dan memang coverage areanya juga ada di Surabaya dan Sidoarjo. Jadi tidak perlu terlalu yang dikatakan tadi berbelit-belit, tidak. Oke. Cukup telepon, kami datang. Nah, seperti itu. Nah, kayak gitu prosedurnya mungkin sifatnya mendadak atau Jadi begini, kalau bicara layanan ambulan itu kan terutama untuk yang orang sakit ya, karena ambulan itu ada dua, melayani orang sakit dan melayani orang meninggal. Jadi kalau untuk yang sakit itu jadi sifatnya ada yang urgent dan ada yang sifatnya tidak urgent. Artinya itu bisa di di order lah. Misalkan kontrol. Oke. Oh, saya ada pasien kontrol besok. Nah, itu kan bisa di order. Terus kemudian sifatnya mendadak. Ya. Sifatnya mendadak seperti terjadi kecelakaan atau ibu yang sedang hampir bersalin mau melahirkan. Nah, itu kan sifatnya tidak bisa ditunda kan begitu. Ya. Nah, jadi ini yang artinya yang kita tanggapi. Dan itu kami layani kalau memang posisi daripada yang meminta atau yang pasien tadi dengan kami tidak memerlukan waktu yang lama, dan artinya berdekatan, dan di rumah sakit yang dituju itu juga tidak jauh daripada rumah pasien ataupun di tempat kami. Jadi itu bisa dilayani. Kalau misalkan mendadak rumahnya jauh, mending ya kalau panggil kami kan terlalu lama waktunya. Nah, jadi yang seperti itu aja gitu loh. Dan kalau bicara masalah jenazah itu itu bisa. Jadi kita menyesuaikan. Andai kata mereka bicaranya, oh ini belum dimandikan atau belum disolatkan. Nah, berapa waktunya? Nah, dengan jarak tempuh dari home base-nya kami, berapa waktunya, itu bisa. Jadi artinya tidak terlalu mendadak. Oke. Artinya waktunya ya. Waktunya. Jadi seperti itu. Nah, tapi dari pengalamannya Pak Dwi sendiri ya. Ya, siap. Nah, 4 tahun ya. Nah, itu yang pasti kan suka dukanya kan banyak sekali ya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira ini sukanya itu yang seperti apa Pak kalau boleh tahu ini? Sebagai sopir ambulan ya. Sukanya itu kepuasan. Kepuasan. Artinya kita bisa membantu orang. Membantu orang artinya mereka membutuhkan, dan kebetulan kami bisa. Nah, andai kata kita balikan sendiri ke diri kita, kita benar butuh, dan orang yang kita mintain tolong mau, kan seneng banget. Benar, Nah, benar, Pak.
Nah, bicara itu yang tidak bisa digambarkan atau dinilai ya. Jadi karena masalah kepuasan. Tapi kalau masalah dukanya, nah kalau bicara seneng ada dukanya kan. Benar. Nah, dukanya ini kami sesuai permintaan, sesuai. Kita dalam perjalanan, ya dalam perjalanan di sana ternyata mereka sudah membutuhkan ambulan itu berupaya tidak lebih dari hanya satu gitu, lebih dari satu gitu loh. Jadi mereka mana yang cepat, nah kan karena mereka ambulan seperti itu kan, mana yang cepat, mana yang mereka pakai. Nah, jadi kita sudah lama di jalan, nggak taunya 5 menit kurang sampai di tujuan, ditelepon sudah ada ambulan yang nangani. Nah, jadi seperti itu. Jadi hanya kita tidak bisa membantu hanya karena ya itu tadi mereka butuh itu ambulan biasanya lebih dari satu. Artinya usaha mereka ya, usaha mereka lebih dari satu. Mana yang cepat itu yang dipakai. Nah, jadi kan misalkan kita butuh waktu ke sana itu ke tempat menjemputnya itu butuh waktu 40 menit. Sedangkan mereka tidak bisa nunggu lama gitu. Tapi mereka mencoba ke ambulan yang lain. Oh, ini ada bisa yang 20 menit atau 15 menit tanpa pemberitahuan ke kami untuk mengancel ya, intinya membatalkan gitu loh. Setelah mereka dapat ambulan, mereka mengancel, membatalkan. Nah, padahal kita perjalanan kurang 5 menit. Seperti itulah. Memang ya katakanlah memang ambulans itu sendiri kan memang kadang kebutuhannya rata-rata emang mendadak kan pasti Pak ya. Betul, mendadak, kebanyakan itu sifatnya mendadak. Terkecuali mereka yang kontrol dan mereka tidak bisa membutuhkan tidak bisa naik kendaraan selain ambulan. Jadi contohnya lumpuh, ya kan? Terus kemudian jadi nggak digerakkan badannya, mungkin banyak yang terlalu sakit. Tadi terpaksa dia dibawa ambulan karena dengan bisa tiduran ya. Jadi mereka nyaman ya mereka pakai ambulan. Seperti itu. Nah, pada saat ada mungkin permintaan ya. Ya. Nah, itu Pak Dwi ini melakukan kegiatan seperti ini, seperti ya yang dibutuhkan itu ya. Itu sendiri atau ada asisten Pak Dwi? Di tempat kami ada tiga armada. Bukan, 4 armada. Jadi artinya begini, 3 armada untuk ambulan pasien dan 1 armada untuk jenazah. Terus kemudian drivernya ada 3. Jadi masing-masing pegang 1. Jadi berarti pada saat ada permintaan itu ya Pak Dwi datang sendiri ya? Betul, saya datang sendiri. Seperti itu. Jadi kalau toh pun sampai di lokasi dan di tempat pasien itu memungkinkan saya untuk minta bantuan ya terpaksa. Jadi lewat tetangganya, misalkan pasiennya gede, berat kan susah kalau saya berangkat ngangkat sendiri, ya terpaksa minta tolong tetangganya atau pihak keluarga yang laki yang kuat untuk memindahin dari kasur atau tempat tidur ke bed untuk yang bed dorong itu. Jadi seperti itu. Nah, kadang yang pasti kan kalau umpamanya namanya juga orang butuh mungkin Pak ya, kan sifatnya kan 24 jam ya. Betul. Nah, selama Pak Dwi jalan ini paling sering itu dapat panggilan mendadak mungkin malam gitu. Pernah Pak ya? Nah, itu gimana Pak? Ya pernah Pak ya. Jadi kalau mereka itu ada permintaan terus kemudian yang sifatnya malam dan kebetulan kebetulan kami lagi enak-enakan tidur misalkan ya, kita ada panggilan ya karena komitmen. Jadi komitmen dilayani asalkan tempat misalkan ya tempat kami dengan tempat yang membutuhkan ini memerlukan waktu
katakanlah 1 jam, misalkan seperti itu ya. Bisa jadi kan, saya di Sidoarjo, panggilan di Surabaya, misalkan kan ya, membutuhkan waktu 1 jam, mau nggak menunggu? Nah, andai kata dengan 1 jam mau menunggu, saya berangkat. Tapi kalau dalam 1 jam mereka nggak mau menunggu, karena mungkin urgent atau bagaimana ya, ya batalkan, seperti itu. Jadi artinya kami 24 jam itu kami itu siap, asalkan itu tadi ada jarak antara yang butuhkan sama home base kami itu tidak terlalu jauh mungkin. Nah itu mungkin bisa. Home base ini berarti poolnya ya? Ya, jadi tempat jadi kami. Maksudnya unitnya ini bukan tiap hari dibawa Pak Dwi ya? Jadi karena ada lebih dari satu. Nah, jadi kan ada tempat untuk home base-nya. Jadi kami di Surabaya ada, di Sidoarjo ada, kan begitu. Jadi mana nih sekarang permintaan yang kota mana? Misalkan ke Sidoarjo, ya udah kami arahkan ke Sidoarjo untuk menangani. Ada permintaan Surabaya, ya pihak Surabaya saya yang tangani seperti itu. Karena memang saya ditempatkan di Surabaya. Gitu. Jadi nggak tiap hari jenengan bawa kemana-mana gitu. Kalau bawa kemana-mana sih tidak Pak ya. Jadi kami hanya misalkan melayani ya udah kami bawa kan begitu. Jadi ngambil permintaan, habis selesai baliknya ke home base lagi. Ya seperti itu. Jadi ya saya kan bayangan saya loh Pak. Kayak saya ini Pak Dwi pulang ya bawa unitnya. Jadi kalau mau ada permintaan mendadak langsung. Nah, jadi kadang ada seperti itu. Jadi kalau memang kan kita pakai model shift ya. Jadi shift ada tempat shift. Dan kebetulan misalkan salah satu shift ataupun yang lain rekan kami tidak bisa ya sudah. Yang lain harus siap gitu ya. Artinya kalau mereka harus dibawa ya bawa monggo kan begitu untuk antisipasi ada panggilan kan begitu. Jadi sifat kami hanya melayani acara seperti itu gitu loh. Jadi kan nggak semua orang dalam 24 jam 7 hari sampai sebulan itu selalu ada kan, belum tentu ya. Benar. Jadi sifatnya seperti itu. Mana yang bisa silahkan, kalau nggak bisa ada yang off katakanlah, ada keperluan yang lain ya sudah, yang satunya sifatnya untuk standby. Standby gitu. Jadi mau di kantor ataupun mau dibawa monggo. Artinya betul-betul tanggung jawab gitu loh Pak, seperti itu. Sekarang ya terkait yang ya ini masih masalah suka dan dukanya Pak ya. Ya kadang kan kita pernah mungkin dengar ambulans itu ya sifatnya kan memang bawa orang sakit ya dalam kondisi entah itu kritis atau gimana. Nah, pernah nggak mungkin Pak Dwi ngalami pada saat di jalan dan ternyata belum sampai tujuan, pasiennya sudah mohon maaf mungkin meninggal atau apa itu? Pernah? Pernah Pak, pernah. Jadi biasanya itu kan istilahnya itu jadi rujukan. Nah, jadi saya pernah dari Gresik ke Malang dirujuk kan karena permintaan keluarga. Dirujuk sampai di sana, ternyata belum sampai di sana meninggal. Nah, terus ada lagi yang penyakit jantung. Nah, itu padahal kami sudah siap dengan skala armada ataupun, dan itu malam lagi Pak. Sampai di rumah sakit dokter menyatakan sudah meninggal. Jadi seperti Pak, itu. Maaf, kadang kan mungkin ada yang pernah mungkin ya di media sosial atau di mana ada orang cerita itu dalam perjalanannya ambulans ini kan memang kan butuh waktu gitu Pak. Ya. Nah, standar kayak pengawalan, nah ini model pengawalan Pak ya. Ya. Nah, itu memang sebenarnya harus dibutuhkan ambulan atau sebenarnya
ya ambulans itu memang harus dihargai untuk dikasih jalan kan gitu Pak. Kalau di luaran itu dikenal dengan escort ya. Jadi bahasa Escort. escort itu orang naik motor melayani untuk membuat apa namanya memberikan jalan bagi kendaraan yang mau lewat itu escort. Jadi tidak sebetulnya kalau menurut saya sejauh pengertian saya itu nggak ada undang-undangnya. Jadi nggak ada undang-undangnya untuk yang escort yang bukan yang berwenang. Nah, kecuali pihak kepolisian ya ataupun yang berwenang. Nah, jadi kalau untuk itu nggak ada. Kecuali kepolisian memang yang megang untuk escort itu polisi. Iya. Itu. Nah, kadangkala tapi dari sisi ini kembali ke standarisasi mungkin Pak ya. Ya. Nah, jadi pada saat mengantarkan pasien itu ya sifatnya di dalam ambulans itu memang disiapkan peralatan untuk apa sifatnya pertolongan pertama atau seperti itu atau hanya sekedar mengantarkan gitu aja Pak. Jadi kalau kita bicara ambulan itu pernah saya bertanya ke MI, terus kemudian ke dinas yang terkait itu jujur nggak ada standarisasi untuk ambulan. Jadi katakanlah ambulan itu mungkin akan dibutuhkan seperti kayak rumah sakit berjalan itu akan lebih menarik mungkin ya, karena akan lengkap. Jadi ambulan misalkan alat kejut jantung, nah seperti itu. Nah itu kan yang sifatnya itu urgent, kan seperti itu ya Pak ya. Kalau standarisasi untuk ambulan memang yang saya tanyakan tidak ada. Jadi hanya semacam untuk penolongan pertama, jadi yang sifatnya mungkin yang kecelakaan atau ya itu kan mungkin P3K, terus adanya apa namanya bed dorong itu. Nah jadi seperti itu. Jadi yang rata-rata saya lihat di ambulan seperti itu. Kalau bicara masalah standarisasi ambulan harus bagaimana, sepertinya saya belum pernah ada jawaban. Dan saya pernah tanyakan ke PMI dan dinas terkait itu sosial kalau nggak salah itu, emang nggak ada gitu loh, nggak ada. Nah, seperti itu. Memang kadang kan saya sendiri kadang melihat di jalan ya, itu kan ada yang lewat itu ambulan modelnya ya kayak yang mungkin lengkap ya. Nggak tahu juga sih ya isinya seperti apa karena saya sendiri belum mohon maaf mungkin. Ya, semoga sih. Nah, tapi yang paling sering kan yang kelihatan di jalan itu yang bentuknya hanya sebatas kayak ngangkut orang kan gitu Pak. Nah, padahal kalau dari sisi pelayanan, nah mungkin lebih baiknya sepertinya kalau menurut Pak Dwi sendiri seperti apa? Yang lengkap atau yang? Jadi ya tadi kalau bicara lengkap, mungkin seperti rumah sakit berjalan. Kalau menurut saya ya. Jadi semua ada di ambulan. Kalau menurut saya seperti itu. Dan pastinya ya yang akhirnya yang meluncur yang ada di dalam unit tersebut nggak cuma satu orang gitu. Ada dokternya, kemudian ada tenaga medisnya dan segala macam kan. Nah, jadi bicara tadi masalah standarisasi loh, seperti itu. Dan pandangan saya kalau ambulan lengkap seperti apa ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya benar-benar. Nah, terus ini Pak, ya, ini masih terkait dengan suka duka ya. Kita kan tadi bicara mengantarkan pasien. Ya. Nah kalau kondisi mengantarkan jenazah, nah mohon maaf Pak Dwi, nah itu yang pasti kan ya sifatnya mungkin
Pak Dwi juga mengurusi sendiri ya pada saat di jalan ya, atau ada mungkin pihak keluarga yang Jadi nemenin? kalau bicara ambulan itu paling enggak dari saya, dari pihak kami itu kami ada surat jalan. Dari paling enggak surat keterangan dari paling apa ya, dari RT. Ya kan, dari RT setempat minimal itu. Jadi supaya di jalan kami aman. Terus kedua, saya sudah dapat apa, kalau misalkan pihak keluarga nggak ikut, ya kami harus ada nomor alamat yang kami tuju. Yang dituju ya. Seperti itu. Jadi bisa ke tempat rumah duka ataupun bisa ke mana, TPU. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau bicara jenazah ya seperti itu. Nah ini mohon maaf, pernah Pak nganterin malam-malam gitu? Ini agak bergeser ini Pak. Ini bukan bahas mistik loh Pak. Enggak, ya pernah. Pernah. Jadi saya dapat sering sekali ada pertanyaan di situ kalau masalah jenazah. Gimana nanti kalau pulang sendiri malam-malam, apa nggak takut kan begitu? Pertanyaannya pasti berkisar antara itu gitu loh. Jadi ya kalau menurut saya manusia dan saya mengantarkan orang meninggal. Nah, saya nanti juga seperti itu, ya toh. Dan nggak akan mungkin kalau yang sudah meninggal terus bangkit lagi, kan nggak mungkin, ya toh. Nah ini nih paling tidak kan biar pemirsa ini sobat-sobat Jatim kan biar sedikit lega Pak. Jadi nggak ada lah ceritanya seperti itu, nggak ada. Itu mah apa ya? Jadi nggak pernah terlintas ataupun seperti itu, ya saya enjoy aja gitu kan. Itu aja. Karena ya memang kan ya bisa dibilang logikanya kan juga ya harusnya kan ya seperti itu. Jadi kalau memang apa ya, kalau kita nggak kenal dengan ya tadi keterkaitan masalah apa, katakanlah tadi hal yang tidak kelihatan, itu bicaranya dengan iman. Nah, betul, jadi seperti itu. Jadi tingkat seberapa kan gitu aja. Kembalinya seperti itu. Tapi jujur pernah nggak Pak dagang? Alhamdulillah nggak pernah. Luar biasa Pak. Nah itu kan ya, seperti yang tadi di depan saya sampaikan kan, ada kadang ada yang menganggap bahwa profesi supir ambulans kan gitu Pak. Nah itu kan pekerjaan yang menantang. Nah menantangnya kan kadang di situ Pak. Dia ya memang kalau saya pribadi Pak memandang profesi supir ambulans ini kan ya bisa dibilang sih profesi yang mulia kan gitu. Karena harus mengorbankan ya ngapunten mungkin waktu terus mungkin kebutuhan yang lain yang sebenarnya harus benar-benar difokuskan untuk pekerjaan tersebut. Nah, dari 4 tahun ini ya berarti ya Pak Dwi. Mohon maaf dari sisi ngapunten pendapatan apa itu gimana Pak? Sebagai supir ambulan. Jadi gini, itu tadi karena sesuatu yang sifatnya tidak kelihatan. Jadi kembalinya lagi ya saya balikin, kalau nggak kelihatan ya kembali lagi ke iman. Seperti itu. Jadi masalah untuk apa namanya layanan kami kan sifatnya itu gratis ya. Kami tidak pasang harga juga untuk luar kota. Artinya akomodasi terserah pihak di sana kan. Jadi untuk pendapatan kami ya alhamdulillah selama ini kami ya katakanlah bisa untuk makan kan gitu ya. Jadi ya cukup lah.
Artinya ya itu tadi karena nggak kelihatan. Ya. Kalau saya bilang kurang, pasti semua orang bilang kurang. Nah, karena ya itu tadi, mana ada sekarang yang gratis kok dapat. Nah, kan dapat dari mana bisa? Buktinya, ya kan? Jadi artinya itu tadi, kalau kita kembali lagi ke yang tidak kelihatan, kayak rezeki kan nggak kelihatan itu. Kembali lagi ke iman, pemikiran seperti itu. Sesuatu yang tidak kelihatan ya udah, tergantung iman kita bagaimana. Nah, jadi seperti itu. Mantap. Ya, bicara kalau kita bisa katakan bahwa pekerjaannya ini kan terkait dengan sedekah juga mungkin Pak. Betul. Jadi bentuknya itu sedekah. Jadi kalau kembali lagi ke hukum, nah karena Anda bilang sedekah dan sedekah itu ada di dalam aturan. Jadi masa ada suatu aturan yang bilang begini dalam suatu hadis itu. Ada balak mendahului sedekah. Pernah dengar nggak? Ya pernah. Jadi nggak ada ceritanya balak mendahului sedekah. Artinya dengan sedekah itu insya Allah semua selamat gitu loh. Jadi ya karena itu tadi kembali lagi yang tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan susah kita bahas. Kaitannya kan mungkin kalau masalah yang terkait dengan pasiennya atau apa, mungkin keselamatan kan. Ya, kan mungkin takdir kan juga. Ini ya. Betul. Jadi juga, Pak, ya. Seperti itu. Ngapunten Pak, pernah nggak dalam satu perjalanan itu ngalami kondisi kalau jalan macet, mungkin sering Pak ya? Sering ya? Oh, sering. Yang saya maksud ini pada saat di jalan mengalami kondisi yang sifatnya mungkin teknis juga ya, mogok atau kayak gitu pernah Pak ya? Kalau masalah teknis di kendaraannya sih alhamdulillah tidak pernah. Jadi kalau teknis itu hanya di masalah jalannya aja gitu. Jadi pada saat kami membawa pasien itu kan macet hujan, itu masih bisa mereka menghindar atau bisa ngasih jalan lah. Terus kalau sudah di kereta lewat, udah nggak bisa. Itu dalam ambulan itu kalau udah ada kereta udah kita nggak bisa nembus. Kalau di jalan yang macet tuh masih bisa seperti itu. Jadi hanya di jalannya Pak. Kalau masalah di unitnya atau di kendaraannya, alhamdulillah selama ini saya nggak pernah mengalami seperti itu. Seperti itu. Jadi terus kaitannya pada saat di jalan terus, mohon maaf mungkin Pak Dwi pernah ya dilihat mungkin ngambil jalur yang ya sih mungkin misalnya di tol bahu jalan begitu. Ya seperti itu, terus melawan arah kayak gitu. Ya itu memang diperkenankan. Jadi selama yang sifatnya itu urgent bisa. Jadi melawan arah ataupun kalau di tol bahu jalan itu memang diperkenankan. Jadi untuk supaya kendaraan ini tidak terhambat begitu loh Pak. Jadi seperti itu. Dengan standar yang harus dipakai kan gitu Pak. Jadi seperti sirine, lampunya nyala, memang seperti itu. Ya, Sobat Jatim News. Ya, nanti kita akan tampilkan kontak personnya Pak Dwi ya. Siap. Di bagian deskripsi. Nanti Sobat Jatim News yang melihat tayangan ini dan katakanlah mungkin mengalami ya kondisi yang mendesak dan membutuhkan jasa beliau bisa langsung hubungi nomornya kan itu Pak. Nah, lanjut lagi nih Pak, profesi sopir ambulan ini ya, katakanlah di satu kondisi Pak ya.
yang pasti yang membutuhkan benar-benar waktunya Pak Dwi. Nah itu dan juga pada saat itu juga mungkin pihak keluarga juga butuh waktu saya butuh gitu. waktunya. Nah, itu membaginya gimana Pak kalau dari pekerjaan? Ya namanya profesi. Jadi profesi itu komitmen. Jadi kita akan senang suatu kerjaan dasarnya hobi, misalkan ya, itu senang. Jadi kita bekerja tidak akan kenal capek, tidak akan kenal lelah. Nah, terus bicara lagi, apalagi dalam suatu profesi ini, maksudnya saya ini melayani masyarakat ini, ya. Terus kemudian keterkaitan dengan waktu saya, terus kemudian mengganggu privasi atau tidak. Nah itu kan kembali lagi ke dalam konsultasi dengan pihak keluarga kan. Jadi begini, kalau ada layanan harus berangkat ya saya harus berangkat. Nah terkecuali kan ya tadi yang saya sebutkan tadi, misalkan di kami ada semacam gantian. Nah seperti itu. Jadi kan nggak semuanya selalu saya melayani kan, artinya ada pergantian. Jadi seperti itu. Betul. Nah ini tadi sempat Pak Dwi bilang hobi ya. Hobi, masih aku nah, jadi begini, kita melayani, kita jalan. Nah, hobi kan, kita jalan itu kan hobi saya suka jalan, suka jalan, artinya saya suka jalan. Terus apalagi terus itu sifatnya melayani. Nah, melayani udah, jadi kalau kita gabungkan nggak akan ada rasa lelahnya. Oke, seperti saya kira hobinya hobi sopir atau kebut-kebutan atau gitu. Ya, jadi hobi jalan. Hobi jalan ya. Di jalan ya. Dan membantu sesamanya kan. Sama ya. Betul. Alhamdulillah. Nah, kan itu bermanfaat. Nah, kan seperti itu. Nah, ini mungkin ada closing statement Pak. Mungkin harapan Pak Dwi. Jadi tadi disebutkan nanti akan jenengan kirimkan nomor kontak ya. Jadi kami pun dalam layanan kami sudah juga membuat suatu yang mudah bagi yang tidak mengenal kami, yaitu ketik aja di dalam medsos ya, ambulan gratis. Tinggal tekan ambulan gratis yang ada gambarnya tadi, tekan ambulan gratis, cari, tekan, itu langsung di apa Instagram apa di Facebook ya. Tinggal tekan di fanspeak-nya udah tersambung ke WhatsApp saya. Seperti itu. Mungkin harapan yang lain dengan kondisi perambulanan di Indonesia ada nggak mungkin Pak? Ya jadi semoga semuanya sih sehat-sehat aja ya. Ternyata sehat itu mahal. Betul. Benar, sehat itu mahal. Kalau jenengan bisa sehari-harinya ketemu dengan di rumah sakit, melayani, ternyata sehat itu mahal. Betul Pak Dwi. Itu. Saya sepakat sekali itu Pak. Oke, Sobat Jatim News, itu tadi ya perbincangan kita yang sangat menarik dengan Pak Dwi Hanggoro. Jadi memang benar ya. Jadi bagi sebagian orang atau mungkin semua orang menganggap bahwa profesi itu adalah hal yang membanggakan. Meskipun di mata orang lain terkadang profesinya itu dianggap menantang. Nah, itu tadi yang bisa kita dengarkan bersama mengenai profesi yang digeluti Pak Dwi Hanggoro. Semoga sobat-sobat Jatim News bisa mengambil makna dan hikmah dari kehidupan ini, dan sampai ketemu di acara yang berikutnya. Semangat pagi, siang, sore. Semangat.